Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya dengan channel Ridwan Saleh Official. Salam peternak sapi Indonesia. Salam saya dari Riau ya. Jadi semoga para peternak sapi yang ada di seluruh Indonesia diberi kesehatan ya. Begitu juga dengan ternaknya. Jadi teman-teman, pada sore hari ini kita masih melakukan aktivitas angon sapi ya. Jadi kita mengembala sapi di sore hari ini ya. Jadi teman-teman, pada video kali ini ya, mungkin banyak teman-teman belum paham atau belum tahu trik ya, cara mengembangbiakkan sapi ya, atau cara jitunya ya, biar cepat sapi itu berkembang biak dengan pesat ya. Jadi untuk memulai supaya ini ya, supaya pengembangbiakan sapi ya, terutama teman-teman yang punya ternak ya, salah satunya ya, kalau ternaknya betina semua, usahakan ya teman-teman semua punya sapi pejantan ya. Jadi tujuannya apa? Jadi sapi jantan itu bisa mendeteksi ya, bahwasanya sapi betina itu birahi atau tanda-tanda sapi betina itu minta kawin. Jadi sapi jantan itu sudah tahu ya penciumannya. Jadi untuk pengembangbiakan sapi ya, kalau teman-teman punya banyak sapi betina ya, bagusnya sapi betina itu ibarat ini teman-teman ya, 10 ekor, terus pejantannya 2 ekor ya. Jadi cepat pengembangbiakan sapi teman-teman ya. Jadi semua ini tergantung juga ya, untuk pengembangbiakan sapi juga perlu area atau lahan-lahan yang banyak rumputnya, seperti di area lahan sawit banyak rumput bayaman ya, pakis-pakisan atau pahit-pahitan ya, mungkin teman-teman udah tahu. Jadi pengembangbiakan sapi juga perlu, bukan hanya kita punya sapi aja ya, bukan punya sapi betina atau jantan, tapi pengembangbiakan sapi juga perlu area lahan yang luas ataupun pokoknya yang banyak rumputnya ya teman-teman ya. Jadi cepat perkembangannya. Jadi pengembangbiakan sapi itu biasanya dalam setahun itu kita cuma menghasilkan 1 ekor ya. Jadi jangan sampai terlena ya. Jadi kita juga harus tahu cara mengkawinkan sapi, kapan sapi itu minta kawin, dan harus dikawinkan ya, jangan sampai terlambat. Mungkin kalau untuk yang sapinya yang ada pejantannya ya, yang udah siap kawin, mungkin lebih enak ya, nggak perlu kita pantau-pantau ya, pasti sapi kita kawin alami atau kawin sendirinya. Nah, jadi untuk pengembangan atau pengembangbiakan sapi ini ya perlu kita ketahui juga ya, supaya sapi kita itu perkembangannya pesat ya, cepat menghasilkan banyak sapi ya. Pengembangbiakan ini sangat perlu ya. Kan udah saya bilang teman-teman, kalau sudah punya sapi pejantan itu sangat bagus ya, kita tidak perlu capek-capek lagi ya. Yang susahnya itu kita tidak punya sapi pejantan
Jadi kita harus paham dan tahu kapan sapi betina itu minta kawin ya, karena biasanya kita harus juga tahu siklus birahinya ya. Biasanya siklus birahi sapi itu 21 sampai 22 hari ya, 19, 20, 21 hari ya. Jadi kita perhatikan di tanggal itu teman-teman ya. Jadi kalau kita udah tahu seperti itu, walaupun kita nggak ada sapi jantan ya, jadi pas sapinya minta kawin ya, kan kita telepon mantri ya, mantri hewan. Jadi sekarang udah canggih teman-teman, di setiap daerah kita punya dokter hewan. Jadi mereka yang biasa yang bisa untuk meng-IB sapi ya. Jadi perlu itu teman-teman ya. Jadi supaya pengembang biakan sapi itu berkembang pesat ya, itu teman-teman ya. Jadi semua itu butuh proses teman-teman ya, butuh proses karena ya kan sapi itu menghasilkan atau beranak itu sekali setahun. Kita usahakan selama setahun itu dia beranak, jangan sampai lewat 1,5 tahun baru beranak. Itu tidak ini ya, lambat perkembang biakan sapi itu ya. Jadi kalau menurut saya ya seperti itu, kita harus mengerti dan paham ya teman-teman ya. Pengembang biakan sapi sangat pesat ya, banyak dilakukan di Indonesia ya, karena sapi Bali ini di daerah-daerah Indonesia udah tersebar luas, termasuk di daerah Riau. Di daerah Riau sangat banyak sapi Bali ya, karena sapi Bali ini pengembang biakannya sangat pesat, dan sapi Bali ini juga rajin beranak ya, berbeda dengan jenis sapi lainnya. Karena saya sudah merasakan ya teman-teman ya, sapi Bali ini perkembangannya cepat, walaupun memang bobotnya berbeda dengan sapi-sapi lain. Kalau sapi-sapi lain kan bobotnya di atas 200 kilo, seperti bahkan ada yang 1 ton seperti sapi-sapi besar ya, Simmental, Limousin, PO, Cross ya. Kalau sapi-sapi Bali ini ya standar ya, paling kalau jantan yang paling besar super paling 500 kilo ya, kalau memang supernya ya. Paling kalau yang biasa-biasa aja cuman 150 kilo ya bobotnya ya. Cuman perkembangannya sapi Bali ini sangat pesat ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara atau trik pengembang biakan sapi ya, supaya sapi kita itu berkembang pesat. Jadi boleh dicoba kepada teman-teman yang masih belajar atau pemula ya. Di sini juga kita sama-sama belajar, saya juga belajar ya. Jadi di sini kita nggak usah malu teman-teman ya. Jadi kalau kita malu ya kita minim ilmu ya. Jadi kalau kita tidak malu ya, kita bertanya-tanya, jadi ya nggak tahu kita jadi tahu. Jadi kita banyak pengalaman ya, jadi kita bisa mempraktikkannya langsung di lapangan ya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Jadi sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen juga supaya channel kita semakin berkembang. Jadi supaya saya rajin-rajin buat video yang menarik ya, tentang sapi, khususnya sapi-sapi Bali. Jadi teman-teman boleh bertanya, boleh sharing di komentar ya. Ya kalau saya sempat saya balas ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk berproses supaya kita menjadi peternak sapi yang sukses untuk seluruh Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu. Assalamualaikum.